Pagi dan salam sejahtera untuk anak-anak Mister kelas 6A. Hari ini kita belajar lagi dari tematik 6C dan kali ini kita akan bahas tentang muatan bahasa Indonesia. Di sana membahas tentang teks eksplanasi. Oke, pada pertemuan sebelumnya di tema 6B kita pernah membahas tentang teks sejarah. Artinya teks sejarah adalah teks yang memuat tentang sejarah, bisa sejarah kemerdekaan Indonesia atau sejarah apapun itu adalah termasuk dalam teks sejarah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi ilmiah. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi ilmiah? Oke, teks eksplanasi ilmiah adalah suatu teks yang menceritakan proses yang berhubungan dengan sains atau penemuan. Nah, ini adalah pengertian dari teks eksplanasi ilmiah. Pada umumnya, teks eksplanasi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua kalimat penjelas, dan yang ketiga adalah interpretasi atau kesimpulan. Oke, pernyataan umum itu adalah topik yang akan dibicarakan secara umum atau secara luas, dan kemudian dilanjutkan kalimat penjelas atau paragraf penjelas yang merupakan penjelasan detail dari pernyataan umum. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan atau interpretasi. Nah, jika dalam satu paragraf, maksud Mister, jika dalam satu teks terdiri dari 3 paragraf, teks eksplanasi terdiri dari 3 paragraf, maka paragraf pertama itu adalah pernyataan umum, paragraf kedua itu adalah deretan penjelas, paragraf ketiga itu adalah kesimpulan. Mister, lalu bagaimana kalau misalnya dalam teks eksplanasi itu paragrafnya ada 5? Oke, untuk pernyataan umum itu hanya terdapat dalam satu paragraf, yaitu paragraf pertama. Kemudian paragraf 2, 3, 4 ini adalah paragraf penjelas atau deretan penjelas. Kemudian yang kelima itu adalah kesimpulan. Artinya sebanyak apapun paragrafnya, untuk pernyataan umum dan kesimpulannya ada di paragraf awal dan di paragraf akhir. Selebihnya itu adalah deretan penjelas dalam teks eksplanasi. Oke, selanjutnya di dalam teks eksplanasi ilmiah, bahkan di teks yang lain juga selain dari teks eksplanasi ilmiah, baik itu di teks sejarah juga, kadang-kadang kita pernah menemukan kata-kata yang tidak baku. Oke, tidak baku ini artinya adalah tidak sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan, itu kalau dulu, sekarang bilangnya WB. Yang tidak sesuai dengan PU, EBI, WB, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ketika satu kata tidak sesuai dengan WB, maka itu dikatakan tidak baku atau tidak sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau penulisan katanya tidak sesuai dengan standar KBBI, maka kata-kata itu adalah kata yang tidak baku. Oke, contohnya, contoh dekatnya dengan kita, kata tidak artinya sama dengan enggak. Kenapa kamu enggak ikut? Kenapa kamu tidak ikut? Oke. Mungkin sering kali kita temukan orang berbicara seperti itu. Kenapa kamu gak ikut? Aku lagi gak mood, lagi gak mau kemana-mana. Nah, penggunaan kata enggak sebenarnya itu bukan kata baku. Yang sebenarnya yang bakunya adalah tidak. Saya sedang tidak mau pergi kemana-mana. Kenapa kamu tidak ikut pergi? Seperti itu. Ada banyak kata-kata yang dalam penggunaan sehari-hari itu tidak baku tapi sering digunakan. Nah, sekarang tugas kalian dari
pelajaran bahasa Indonesia di muatan tematik 6C ada dua. Yang pertama yang harus kalian kerjakan adalah ambil 8 poin saja dari apa yang Mister sudah jelaskan mengenai teks eksplanasi, dan juga tugas yang kedua adalah mencari kalimat-kalimat sehari-hari yang merupakan maksud Mister yang biasa diucapkan dalam kehidupan sehari-hari tetapi tidak sesuai dengan ejaan UEB. Nanti kamu garis bawahi. Tadi Mister kasih satu contoh. Kenapa kamu nggak ikut? Nah, enggaknya dikasih lingkaran atau garis bawah atau diwarnai boleh. Yang harus kalian temukan adalah 5 kalimat yang di dalam kalimat tersebut terdapat kata tidak bakunya. Dan setelah kamu ketemu dengan kata tidak bakunya, sebutkan, maksud Mister, tuliskan di sana di dalam kurung di ujung kalimatnya kata baku dari yang tidak baku yang kamu temukan. Misalnya, kenapa kamu nggak ikut? Enggaknya saya lingkarin atau saya garis bawahin, kemudian saya bikin di ujung kalimatnya dalam kurung tidak. Kira-kira seperti itu ya. Jadi temukan 5 kalimat yang di dalamnya terdapat kata tidak baku yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalau sudah selesai catatannya dan tugasnya silakan dikirim ke Mister. Dan kalau sudah selesai dua-duanya, baru silakan diisi list. Oke, I think that's all I can explain about our lesson for today. I just wanna say thank you for your attention. God bless you and bye-bye.